Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Alhamdulillah sekarang saya bersama Ibu Cucu ya. Bu Cucu ini tetangga dari almarhumah Ibu Tuti dan Amelia. Kayaknya ini kan udah 1 tahun ya. Memang sih telat banget ya, saya baru ketemu dan kebetulan alhamdulillah ketemu sama Bu Cucu. Tadi sempat ngobrol juga. Terus saya langsung izin ke Bu Cucu, Bu bersedia nggak kira-kira ngobrol bareng saya tapi di depan kamera. Alhamdulillah beliau setuju ya teman-teman. Nah, saya mau flashback lagi nih ya. Siapa tahu Bu Cucu ada keingetan sesuatu pada saat kejadian, karena kan infonya Bu Cucu waktu itu baru pulang dari mana, Bu? Dari Sagala Herang. Sagala Herang itu jam 12 malam. Siapa tahu ngelihat ada orang di TKP atau mendengar suara kegaduhan. Nah, mungkin Ibu Cucu boleh diceritain waktu pas malam kejadian kayak gimana? Kalau waktu pas malam kejadian, emang saya waktu itu pulang dari Sagala Herang. Waktu itu tepatnya jam 12 malam lebih ya Mbak ya. Tapi saya langsung pulang ke rumah dan tidak mendengar suara apa-apa. Gitu. Malah keesokan harinya saya bangun tidur pagi-pagi, terus ke dapur, terus masak. Terus suami mau berangkat pergi ke sawah, waktu itu ada yang kerja di sawah. Karena dari Sagala Herang malam bawa kue ya, jadi pagi-pagi nggak bikin kue apa, nggak beli kue apa dari depan, dari itu warung surabi yang itu depan. Jadi lihat banyak orang kirain mau beli surabi waktu itu. Pas suami saya balik lagi, ada 15 menitan, "Mah," katanya, "itu tetangga kita," katanya, "ada pembunuhan." "Siapa Papa?" "Itu," katanya, "Bu Nung," katanya. Karena Bu Tuti itu familiarnya sama nama Bu Nung. Saya kaget, langsung saya ke depan, lihat orang udah pada rame Mbak. Rame ya? Waktu itu jam 7:30. Tapi waktu itu waktu pas bangun paginya itu jam berapa bangunnya? Saya bangun subuh. Ingat nggak jamnya jam berapa? Ya sekitar jam 5-an lah ya. Jam 5. Saya keluar langsung karena kan dapur saya itu nggak di rumah ya Mbak ya. Ya itu dapur saya itu dapur yang dipakai buat warung nasi saya, warung jualan itu. Saya nggak ngedengar apa-apa, cuma udah wangi aja, itu wangi surabi subuh itu. Jadi nggak ngedengar, jam 5 itu nggak ada kegaduhan apa-apa. Gitu. Jadi posisinya letak rumah Ibu Cucu ini kan TKP. Ya. Ini kan ada kebun gitu ya. Ya. Nah, ini baru di sini rumah Bu Cucu ya. Warung dulu. Baru rumah Bu Cucu. Kalau rumah itu di belakang. Di belakang warung. Gitu. Jadi kalau orang bilang saya paling dekat itu bangunannya aja gitu. Bangunannya. Jadi kalau itunya nggak ditempatin warung itu, karena kan waktu itu masih COVID ya, kita jualan juga masih online gitu. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah hari Senin ya, jadi emang masih libur gitu. Tapi kalau untuk mengenang kedua almarhumah ya, Ibu Tuti dan Amelia, ini kalau di mata Bu Cucu ini orangnya seperti apa sih mereka berdua? Kalau Neng Amel itu orangnya ya, yang saya ingat orangnya manja. Kalau Ibu Tuti itu orangnya baik. Terus emang orangnya juga sama tetangga juga emang kurang sosialisasinya, emang kurang. Tapi kalau ada acara-acara, kalau tetangga misalnya seperti ada hajatan, pasti Bu Tuti kalau tahu mah gitu. Jadi akrab sama siapa aja, akrab, orangnya baik gitu. Cuma yang saya tahu, yang paling saya ingat itu Neng Amel orangnya manja, dan Bu Tuti itu sangat sayang sama Neng Amel. Gitu. Makanya kalau kemana-mana berdua terus. Iya, berdua terus karena mungkin kan punya kakak kan udah nikah, udah pisah ya. Terus mungkin karena kesibukan ya seperti bapaknya sibuk gitu kan. Ya karena Neng Amel kebetulan kan baru lulus kuliah, jadi mereka di rumah cuma berdua gitu. Tapi ini kan banyak juga ya yang bilang
kalau waktu pas itu tuh Amel tuh sempet lari ke area belakang dan sempet teriak-teriak katanya gitu ya. Ini banyak banget yang bilang gitu cerita. Apa waktu itu, coba ingat-ingat lagi deh Bu Cucu, apa enggak sempet kedenger selenting aja gitu suara ada teriakan atau ada yang suara gaduh lah, berisik kayak gitu? Enggak ya? Enggak Bu, enggak. Malah ya saya juga sering banyak yang nanya, masa sih orang itu belakang rumahnya Bu Tuti itu juga luas ya Bu ya. Terus bangunan rumah saya juga nggak langsung dekat sama di belakang juga masih sangat sangat luas. Jadi emang posisi waktu itu katanya ada kabar Neng Amelnya lari-lari. Emang kebetulannya juga malam kan, meskipun saya belum tidur emang nggak kedengeran. Terus saya juga waktu itu jam 1-an lah tidur, itu udah beres-beres dulu kan ya. Cuma tuh saya menyayangkannya begini loh Bu, biasanya kan kalau saya pulang dari Sagala Herang tuh malam-malam kan suka ke Jalan Cagak dulu, karena waktu itu ya karena punya acara di Gerangnya kita bawa makanan, jadi biasanya beli nasi goreng tuh. Jadi kalau sempat menyayangkan kalau mungkin kita waktu itu beli nasi goreng, mungkin karena kalau posisi saya dekat warung saya kan suka lirik kan Bu. Jadi waktu itu enggak ke Jalan Cagak, jadi langsung ke rumah gitu. Menyayangkannya kan kalau malam-malam terus anak-anak kalau pulang dari Sagala Herang suka lapar kan ya. Suka langsung beli nasi goreng. Sering tuh saya lewat ke situ malam-malam ya sepi gitu. Kalau malam itu emang kita nggak ke sana, langsung pulang ke rumah, anak-anak udah pada tidur, langsung ditidurin gitu. Kita juga langsung pada tidur. Istirahat gitu kan udah malam juga sih ya. Jadi benar-benar sama sekali nggak terdengar apa-apa ya pada saat itu ya. Nah itu waktu pas setelah kejadian kan rumah TKW ini kosong. Terus baru juga kemarin tanggal 17 baru diserahkan kuncinya ke pihak keluarga. Polis lain juga sudah dibuka gitu kan ya. Dan rencananya katanya akan dibersihkan tapi halamannya aja gitu, untuk dalam rumahnya belum tahu tuh info terupdate-nya seperti apa. Nah ini waktu pas setelah kejadian itu kan rentan waktunya lumayan lama ya, 1 tahun. Itu gimana tuh untuk Bu Cucu sendiri gitu? Apa terasa gimana? Sepi gitu? Sepi apa? Kalau misalnya merasakan kesepian itu enggak ya Bu ya. Orang dulu juga waktu ada ibunya gitu, kita emang jarang berkomunikasi. Tapi terakhir saya komunikasi itu Bu Tuti itu sering pesen nasi ke saya, sering pesan makanan, sering pesan, tapi lewat WA, nanti dianterinnya sama orang saya gitu ya. Kalau lihat itu jadi sepi enggak sih, cuma 1 tahun kemarin, 1 tahun belakangan ini ya, kemarin bulan Januarian ya, saya kan karena juga udah mulai jualan lagi gitu ya. Pas saya jualan tuh banyak orang-orang yang makan di rumah saya, di warung saya ya. Malah ada sampai orang Jakarta tuh bilang gini, masa sih ya nggak ketemu-ketemu. Mereka tuh pada pada pingin tahu gitu ya. Nah, sampai ada yang gini, waktu itu yang ngopi di saya, terus dia bilang ada makanan apa, sama yang kerja tuh dikasih mie rebus gitu. Waktu makan dia lirik ke situ, ini apa, katanya ada polis lain apa gitu kan. Oh ini kan yang kasus pembunuhan, sampai nggak jadi makan tuh Bu. Sampai dianya bilang gini, berapa nih semuanya? Pas sama yang kerja kenapa? Saya mah takut, cina merinding katanya, bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Tapi yang saya di situ nggak merasakan merindingnya, nggak dihantui apa-apa, nggak. Justru tuh saya saya juga penasaran ya, siapa yang ngebunuhnya, siapa yang yang melakukannya itu. Sampai saya suka berdoa, mungkin ada lewat mimpi saya gitu ya, Neng Amel datang, atau kan saya sering tuh bikin catering pas malam-malam kan masih di warung gitu ya. Saya suka membayangkan Neng Amel tuh sama mamanya tuh datang terus bilang, Teh Cu ini loh yang
Enggak, tapi enggak merasakan, enggak ada merinding, enggak ada apa gitu. Alhamdulillah. Kalau merasa, kalau seminggu 2 minggu sih ya merasakannya bukan karena takutnya ya, cuma karena ya membayangkan sekeji itu kan ya, lihat foto-fotonya gitu. Tapi sampai sekarang enggak, saya enggak. Aman-aman aja ya. Gitu. Justru malah orang luar ya yang rasain merinding gitu kan ya. Tapi kalau untuk yang terdekat keluarga juga kayaknya biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Terus yang kalau bilang di situ katanya serem gitu. Jadi suasananya juga emang bikin serem sih ya. Pertama kan lampunya juga sekarang udah pada mati, terus depannya kan kebun bambu gitu. Jadi emang tempat di situ ya karena depannya juga kan SMA kan sepi gitu. Jadi menambah ke ya serem gitu. Seremnya mah pasti gitu, tempatnya mah gitu. Nah sekarang, nah itu kan sebelum kunci itu diserahkan ke pihak keluarga, terkesannya seram dan terbengkalai karena memang udah 1 tahun ya. Dan kemarin tanggal 17 itu sudah diserahkan pihak keluarga kuncinya dan polis lain juga sudah dibuka. Kan ada rencana juga mau dibersihkan depannya tuh ya yang rumput-rumput udah tinggi itu. Nah ini harapan Bu Cucu nih apa nih? Harapannya gimana ya? Kemarin juga sempat dengar katanya ini katanya mau diwakafkan gitu ya. Saya tuh orang yang dekat ngebayangin kalau ini mungkin diwakafkan juga dibikin masjid. Saya ngebayangkan masjid ya nanti ada gitu ya yang itunya gitu. Ibadah gitu. Soalnya gini, jadi saya tuh tetangga yang dekat juga merasakan efeknya gitu Mbak. Terus kan karena rumput-rumputnya juga udah tinggi jadi banyak ular gitu. Sampai-sampai saya bangun yang pinggir, saya kan asalnya juga itu ya kebun, sampai ditutup sama saya, sampai ditutup lagi karena banyak ular yang masuk ke situ gitu ya. Terus kan kebunnya juga ya, kebun itu sih ya di belakangnya apa ya, singkong terus ya itu kopi. Itu ular tuh banyak sekali gitu. Sampai-sampai saya ditutup, jalan air ke situ ditutup. Ya yang paling takut tuh membayangkan kesepiannya itu gitu loh. Jadi sekarang rumahnya kan juga terbengkalai. Nanti juga kalau dibangun masjid saya membayangkan ada gitu ya. Nggak tahu tuh, jadi masih bingung juga sih. Jadi kebayangnya ya di situ jadi mati aja tempatnya gitu. Karena orang berasumsi udah oh ini tempat tragedi di Jalan Cagak gitu kan ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti mah bisa ini nggak Bu ya, ada kegiatan lah di tempat itu. Gitu. Jadi tempat dibikin positif lah ya. Iya benar-benar gitu. Nah terakhir nih, harapan Ibu Cucu untuk kasus ini seperti apa nih Bu? Harapannya ya mudah-mudahan cepet ketemu aja pelakunya ya. Cepet ketemu. Kita kan juga sebagai masyarakat nggak nunggu-nunggu, nggak penasaran, juga nggak merasa terlalu dihantui rasa kasihan gitu. Itu aja harapannya, cepet ketemu. Baik. Ini Bu Cucu pengennya cepat ketemu, cepat terungkap gitu ya siapa pelaku dan otak pelakunya gitu. Oke, baik, untuk sahabat Misteri Mbak Suci dan Ibu Cucu, terima kasih. Oh iya, sebelum kita menutup video ini, alangkah baiknya kita kirimkan doa untuk kedua almarhumah ya. Semoga kedua almarhumah tenang di sana ya. Amin. Oke, sahabat Misteri Mbak Suci, mari kita bersama-sama berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Oke, sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak yang sudah support channel Misteri Mbak Suci, dan yang baru gabung, selamat datang di channel Misteri Mbak Suci. Saya Suci dan Ibu Cucu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.